Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pertama-tama di sini dengan saya Derlan Iksan Fauzan. Berhubung saya mahasiswa Universitas Juanda Kota Bogor. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita sebuah pembelajaran kepada anak sekolah dasar, khususnya kelas 6 SD. Perihal mengajar anak bahasa Inggris, anak dengan bahasa Inggris dengan tema, saya di sini mengambil tema sebuah buah-buahan atau sebagainya, teman-teman buahnya gitu. Nah, yang pertama-tama yang kita harus pelajari pertama-tama untuk sebelum kita memulai pembelajaran yang akan kita pelajari terhadap murid-murid. Nah, awalnya itu tentunya kita pembukaan dengan mengucapkan alhamdulillah dan salam. Tentu kita lanjut dengan menyapa mereka dengan good morning, how are you, bagaimana kabar kalian, dan sebagainya, dengan kita berinteraksi seperti biasa gitu. Dengan kita memperkenalkan diri kita sendiri sebagai seorang pengajar di awal pembelajaran untuk kita merefresh anak-anak tuh agar semangat belajar seperti itu. Nah, di langkah pertama yang harus diperhatikan adalah mengajar anak bahasa Inggris sejak dini merupakan bakal penting yang akan dibawa untuk menetap era globalisasi saat ini beranjak dewasa. Nah, di era globalisasi seperti ini sangat penting untuk kita mendidik sebuah murid atau anak-anak untuk mempelajari sebuah bahasa, khususnya bahasa Inggris, berhubung khusus di era globalisasi seperti ini dan sekarang ini gitu ya kan, di era globalisasi yang memang mudah untuk kita akses belajar, cara tata belajar melalui secara online maupun hal lainnya. Nah, di sini saya akan lebih membahas tentang bagaimana cara memberikan ataupun mengajar di kelas untuk anak jenjang sekolah dasar, khususnya kelas 6. Nah, seperti itu. Tentu saja sebagai pendidik, ya, kita guru contohnya sebagai pendidik, dan saya pribadi adalah seorang guru. Kita tidak boleh melupakan bahwa anak-anak tetaplah anak-anak. Nah, di sini kita tidak boleh melupakan bahwa kita harus langsung menuntut murid kita sendiri, anak-anak kita sendiri itu untuk langsung mengerti, memahami, ataupun langsung bisa mempelajari bahasa Inggris. Nah, itu cara yang salah. Kita harus tetap mengerti. Bagaimanapun cara pembelajaran kita, tetaplah mereka adalah anak-anak yang harus kita bimbing, yang harus kita berikan perhatian lebih untuk sedikit demi sedikit dirangkul untuk lebih ngerti seperti itu, untuk lebih mengerti dengan berjalannya pembelajaran tanpa ada rasa keterpaksaan ataupun hal lain sebagainya seperti itu. Nah, mereka hanya berpikir untuk bermain dan bersenang-senang dengan teman. Nah, biasanya mereka hanya bermain dan bersenang-senang. Pola pikir belajar mereka tuh tidak harus monoton ke pembelajaran seperti itu. Kita harus memiliki sebuah permainan atau games di dalam pembelajaran seperti itu. Contohnya, kita nggak harus monoton menjelaskan setiap materi tanpa kita menjelaskan dan mereka mengerti secara paham dan keseluruhan mereka bisa mempraktekannya seperti itu. Itu sangat membuat jenuh ya. Kebanyakan metode ceramah ataupun hal lainnya itu yang memang bersangkutan kurang lebih bisa membuat sang anak atau murid-murid bisa jenuh seperti itu. Nah, di sini orang tua, kakak, dan atau adiknya, nah seperti itu memang udah di kalangan mereka yang sepertinya bisa membuat mereka berpikir untuk selalu bermain seperti itu. Nah, dan ataupun adiknya itu kalaupun dari kalangan keluarga seperti itu. Nah, ini kita menyesuaikan dengan usianya. Usianya kita perlu memilih cara terbaik untuk mengajari mereka kemampuan bahasa Inggris yang baik. Nah, kita kan harus perlu memilih cara terbaik untuk mengajari mereka kemampuan bahasa Inggris. Cara terbaik
itu seperti apa. Ya, harus kita melakukan dengan hal-hal terbaik sebisa mungkin untuk kita memberikan pembelajaran yang efektif dan benar-benar bisa diterima oleh murid-murid seperti itu. Khususnya agar pembelajaran tidak jenuh, murid-murid menyimak dan bisa belajar secara kondusif seperti itu dan tidak merasa bete, jenuh, bosan dan sebagainya. Itu akan menghambat proses pembelajaran untuk berbahasa Inggris dan hal lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini ada contoh mari bermain. Di sini mari bermain, kita berpikir dan posisikan diri sebagai anak-anak juga. Nah, posisi bermain di sini kita jangan menyamakan diri kita adalah sebuah guru atau pengajar, tapi di sini kita ikut ke dalam lingkup permainan tersebut untuk sebagai anak-anak juga seperti itu. Kita mengikuti pembelajaran, permainan, dan di situ kita ikut terjun sebagai anak-anak walaupun di situ kita adalah orang atau sebagai pengajar seperti itu. Nah, apa yang sedang anak-anak sukai? Nah, apa yang anak sukai di kelas, mereka suka bermain, suka apapun hal lain. Nah, itu cara untuk kita terjun langsung untuk menyampaikan sebuah permainan dan sebagainya. Nah, apa yang sering mereka ucapkan saat berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, dan apa yang mereka tidak sukai. Nah, jika kita sudah mengetahui itu semua, ajaklah anak-anak untuk bermain sambil belajar. Nah, kita sudah mengetahui apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai dan kebiasaan apa mereka yang sering mereka ucapkan di lingkungan sekitar mereka seperti itu. Nah, barulah ketika kita sudah mengetahui, nah baru kita mulai untuk bermain games sambil belajar. Itu akan menambah semangat seorang murid seperti itu. Nah, mengajar anak bahasa Inggris buah-buahan sekali dan berharap mereka ingat begitu saja. Nah, jadi mengajarkan buah-buahan tuh nggak hanya untuk kita mengenalkan namanya, mengenalkan sebuah apa hal lain sebagainya seperti itu, tapi kita harus benar-benar mengenali lebih dalam untuk fase berbicaranya, mengerti dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini jangan harap metode Anda akan berhasil ya, jangan langsung berharap metode ini akan berhasil seperti itu. Nah, berikut tips-tips yang dapat kita lakukan ya sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru kita harus memiliki tips yang sangat penting gitu, yang sangat penting untuk dilakukan. Membuat anak cepat tangkap dan terus ingat nama buah-buahan dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa saya ambil bahasa Inggris? Temanya buah-buahan itu memang familiar gitu, mudah disebutkan, mudah diingat dan mudah dipelajari seperti itu. Nah, di sini ajak anak didik kita atau murid kita pribadi seperti itu membuat puding, jus, atau makanan yang menggunakan buah-buahan di waktu senggang Anda seperti itu. Nah, lanjut. Hal pertama, pilih tempat yang menyenangkan. Pilih tempat yang menyenangkan, semisal bisa di ruangan kelas ataupun di halaman sekolah yang memang cukup menyenangkan lingkungannya dan leluasa seperti itu untuk kita melanjutkan permainan seperti itu. Nah, seperti taman ataupun di belakang sekolah dan di hal sebagainya. Nah, letakkan seluruh buah di dalam tempat yang sama. Lanjut, arahkan anak untuk membantu Anda sebagai seorang guru mengambil buah yang akan Anda gunakan dengan cara menggunakan kalimat bahasa Inggris. Nah, di sini kita sambil mempelajari permainan, sambil kita mengenalkan cara kita menggunakan bahasa Inggris, meminta ataupun hal sebagainya. Contohnya seperti please give me a banana. Nah, itu kan mohon, kita tuh harus memohon dengan ucapan bahasa Inggris. Nah, dari situ mereka pasti bertanya apakah arti kalimatnya. Di situ kita menjelaskan dan mereka belajar untuk bisa menyaring dan mempraktekkan ke teman-temannya yang lain untuk mereka mencoba mengulang kalimat yang kita ucapkan seperti itu. Itu adalah metode yang secara tidak langsung mereka bisa menyaring dan akan bertanya untuk lebih semangat gitu. Bahasanya kok keren gitu kan. Itu pasti membuat seorang murid
lebih semangat seperti itu. Nah, jika anak bertanya yang mana, jelaskan dalam bentuk dan warna spesifik buah tersebut. Nah, kita menjelaskan nggak harus menunjuk oh itu. Nah, tidak, tapi kita menjelaskan spesifikasi bentuknya buah tersebut, warnanya seperti apa. Nah, di situ dia akan menyaring, dia akan mendengarkan, ya, akan mengerti oh ini, oh berarti dia akan langsung gerak seperti itu secara otomatis. Nah, berikan reward untuk anak jika ia berhasil mengulang apa yang Anda ajarkan. Nah, jika dia mengulang apa yang kita ajarkan dengan berhasil, kita memberikan reward. Ya, reward itu nilai apa yang membuatnya lebih tambah semangat ataupun suatu nilai plus seperti itu. Misalnya jus buah segar buatan kalian, buatan Anda berdua seperti itu. Nah, itu sebuah reward ataupun hal lainnya yang memang lebih menyenangkan kembali. Nah, itulah adalah salah satu contoh praktik mengajar bahasa Inggris bertemakan buah-buahan ataupun bertemakan sejenisnya. Nah, di sini saya pribadi mengambil kesimpulan yang simple, yaitu mengambil tema buah-buahan karena mudah diingat, familiar didengar dan diucapkan, tentunya sangat mudah untuk dihafalkan, maupun kita mengenal nama-nama buahnya, spesifikasinya, bentuknya, warnanya, dan kita untuk mengucapkan kalimat please give me a banana, itu hal yang memang lumrah dan mudah untuk kita terangkan, kita sampaikan, dan kita lanjut ke yang kalimat-kalimat selanjutnya seperti itu. Itu hanya sekedar contoh untuk kita metode pembelajaran di kelas ataupun kalian sebagai seorang guru SD ataupun MI seperti itu ya. Itu kalimat yang ataupun tema yang memang cukup mudah atau simple. Ada temanya seperti aktivitas, seperti nomor, angka, seperti itu. Dan yang saya pakai ini adalah temanya buah-buahan dan sebagainya. Itu bisa kalian praktekkan dengan contoh yang saya berikan sebelumnya, yang sudah saya jelaskan kurang lebihnya seperti itu. Kalian bisa mengembangkan ataupun memakai metode yang lebih rinci lagi ataupun sebagainya untuk kalian modifikasi ataupun lebih sesuai dengan apa yang kalian akan ajarkan seperti itu, untuk kita mengecek murid kita seperti apa, mereka inginnya seperti apa seperti itu. Nah, ada cara lain yang lebih mudah dan tidak kalah seru, ya kan, agar anak cepat menangkap nama buah-buahan dan terus mengingatnya seperti itu. Jadi banyak sekali cara selain yang sudah saya jelaskan tersebut, masih banyak sebenarnya. Cuman kita mengambil hal simpel sebagaimana kita seorang pengajar untuk memahami karakter siswa, keinginan siswa, pemahaman siswa, dan hal lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini betapa manisnya jika kita meluangkan waktu untuk mendongengkan murid kita sendiri atau menceritakan sebuah kisah atau hal lainnya tentang bertemakan yang sama, hal sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya kita setelah seperti itu, kita lanjut. Nah, pilih atau buat cerita sesuai kreativitas seorang guru, ya kan, seorang pendidik atau Anda sendiri tentang buah-buahan. Ya, misalnya ini kan bertema buah-buahan. Kita masih membahas tema buah-buahan. Misalnya kisah Princess Strawberry in a Fruit World. Nah, itu kan sebuah judul yang mereka pasti berpikir judulnya panjang, apa ya artinya. Nah, kalian menjelaskan artinya apa, kisahnya seperti apa, untuk mereka tertarik mendengarkan cerita, mendengarkan sambil belajar berbahasa Inggris, sambil mengerti arti dan hal sebagainya seperti itu. Itu akan membuat mereka penasaran dan lebih untuk semangat belajar seperti itu. Nah, buat buah seluruh yang kita bahas itu, buah-buahan apapun, buat seluruh nama tokoh dan lokasi dengan nama buah tersebut. Nah, jadi kita membuat nama tokoh, lokasi, dan sebagainya dengan nama-nama buah-buahan yang familiar dan sebagainya, seperti untuk mereka mengenal nama buah dan lain sebagainya. Itu akan benar-benar membantu Anda untuk membuat dongeng cerita yang lebih intensif dan lebih nyaman untuk diceritakan kepada murid-murid kalian seperti itu. Nah,
Metode tersebut akan sangat membantu Anda dan anak murid Anda tentunya untuk memahami buah-buahan dalam bahasa Inggris. Nah, ini metode yang akan sangat membantu. Tentunya akan membuat Anda lebih mudah menyampaikan, lebih mudah Anda untuk memberikan informasi atau pembelajaran kepada murid Anda tersendiri, khususnya kelas sekolah dasar kelas 6. Nah, mereka akan cepat tanggap, mereka akan cepat mengikuti cara pembelajaran Anda tersebut. Nah, jadi demikian ulasan tentang bagaimana praktek kita belajar bahasa Inggris dengan bertemakan buah-buahan. Nah, sebetulnya bertemakan buah-buahan ini saya ambil simpelnya karena masih banyak tema-tema lainnya seperti activity, ya kan, seperti number dan hal lain sebagainya yang memang simpel untuk kalian terangkan, jelaskan bagaimana cara metode pembelajarannya, bagaimana kalian mengerti situasi agar bagaimana sih pembelajaran itu bisa cepat tanggap oleh murid kalian sendiri, seperti itu. Oleh Anda sendiri sebagai seorang pendidik, pengajar, ataupun pengasuh, hal lain sebagainya. Ini sangat membantu seperti itu. Kita harus mempersiapkan jati diri kita sendiri, materi kita sendiri, tentunya bagaimana kita merangkul murid kita sendiri agar mereka tidak jenuh, tidak bosan, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu yang sudah saya sampaikan, jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang jelas dan kurang baik. Saya mohon maaf. Nah, di sini bila kalian suka dengan videonya, silahkan diklik dan dikomentari biar kita agar bisa saling diskusi, silahkan bertanya dan sebagainya. Terima kasih. Dengan saya Derlan Iksan Fauzan, mahasiswa Universitas Juanda Kota Bogor. Dengan ini terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun.